Oke, coba tebak hari ini aku lagi ada di mana? Kalau di belakangnya sih kayaknya kayak coffee shop gitu ya, tapi ini bukan di coffee shop. Ini aku lagi ada di Lapas Kelas 2 Agobah yang ada di Jalan Lembaga Permasyarakatan. Pasti pada nggak percaya kan kalau ini ada di area lapas. Nah, anyway, di samping aku nih udah ada salah satu petugas lapas dan kita hari ini bakalan sharing-sharing tentang gimana sih profesi petugas lapas itu yang sebenarnya. Jadi langsung aja, boleh perkenalan diri Pak? Oke, siap. Nama Habibur Rahman. Saya dipanggil Habi. Oke, Pak Habi. Ya. Profesinya adalah petugas lapas. Yap. Di Lapas Kelas 2A Agobah. Pekanbaru ya. Pekanbaru. Oke Pak, kalau boleh tahu nih ya, masyarakat kan masyarakat awam nih ya tentunya kan, dan brosis yang lagi nonton ini pada belum tahu sih kebanyakan profesi petugas lapas itu seperti apa. Boleh nggak sih Pak sharing-sharing sama yang lagi nonton nih, petugas lapas itu apa gitu? Ya. Petugas lapas itu kan pegawai negeri ya. Dia masuknya melalui proses seleksi. Iya. Terus sekarang akrab istilah pegawai negeri itu penyebutannya sekarang ASN. ASN ya, betul. Aparatur Sipil Negara. Petugas lapas ini berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Yes, Kemenkumham. Ya. Jadi salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan pembinaan kepada narapidana atau kita menyebutnya dengan warga binaan. Oke, warga binaan. Yang bermasalah dengan hukum, akhirnya mereka sampai ke sini kita bina. Oh, oke. Ya. Pembinaan secara umum, konsep pembinaan itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama pembinaan kemandirian. Ya, apa itu pembinaan kemandirian? Pembinaan kemandirian itu adalah pembinaan yang terkait dengan skill, keterampilan. Okay. Jadi mereka dibekali di keterampilan di dalam ini, harapannya, outcome-nya adalah nanti mereka bisa mendapatkan bekal. Oke. Bekal keterampilan, jadi mereka bisa membuka lapangan kerja di luar. Berarti warga binaan di sini tuh diberi skill, kemampuan biar nanti pas keluar itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang di luar ya Pak. Ya, itu pembinaan ke mandirian. Satu lagi pembinaan kepribadian. Pribadian, oke. Nah, pembinaan kepribadian ini adalah sasarannya adalah perubahan perilaku, attitude, tingkah laku. Oke, ya. Jadi mereka selain dibekali dengan keterampilan, perilakunya juga harus diperbaiki di sini. Iya, betul. Jadi sepaket, seiring sejalan. Jadi harapannya mereka selain terampil juga mereka bermoral dan bertingkah laku yang baik. Jadi itulah salah satu tujuan dari pembinaan di lapas. Di lapas, Oke. Berarti kalau di lapas ini warga binaan itu nggak cuma ditahan gitu doang ya Pak, pasti dibina, diberi skill, diberi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya kan Pak? Pastinya, outcome-nya kan? Seperti itu. Konsep pembinaan seperti itu, reintegrasi sosial tadi itu. Mereka dibina, diperbaiki, dan bisa kembali lagi ke masyarakat. Iya, oke. Oh ya Pak, kalau boleh tahu Bapak udah berapa lama menjadi petugas lapas, dan boleh nggak sih diceritain gimana awal mulanya tuh jadi petugas lapas? Ya, saya jadi petugas lapas ini baru 19 tahun lah. Baru 19 tahun, itu udah lumayan lama loh. Itu udah kuliah loh Pak, itu kalau umur anak-anak. Pada awalnya saya tidak pernah berpikir akan tugas di lapas. Jadi pada saat itu ada penerimaan pegawai negeri sipil. Bunyinya di situ penerimaan menjadi pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Dulu namanya Departemen Kehakiman. Saya nggak tahu lapas ini berada di bawah Departemen Kehakiman. Justru pada awalnya saya berpikir lapas ini di bawah kepolisian. Oh iya, betul. Ya, saya pikir memenjarakan orang itu ya tugasnya polisi pada saat itu kan. Betul. Tapi saya coba ikut tes. Saya lihat SK, ternyata saya ditempatkan di lapas. Nah, jujur pada saat itu saya menolak. Kenapa? Karena tidak sesuai ekspektasi kan. Harapan saya berpikir kerja di Departemen Kehakiman itu ya kerjaan bagian administrasi, kantor, hukum, nah itu kan. Tapi ternyata saya ditempatkan di lapas. SK pertama saya di lapas anak, sekarang namanya LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Saat itu saya sempat tidak terima gitu kan, tidak mau gitu.
Akhirnya saya berpikir ulang, saya melihat teman-teman bahkan saudara sendiri kan, yang pada saat itu juga masih bingung mencari kerja. Nah, saya sudah dapat kerja, sudah dinyatakan lulus, kenapa saya mau menolak pekerjaan? Iya, betul. Situ rasa saya mulai berpikir kan. Akhirnya saya ambil keputusan, saya menerima. Oke, menerima. Akhirnya ya sampai hari ini saya bertugas di Lapas kelas 2 Aba-Aba. Oke. Selama 19 tahun ya Pak menjadi menjadi petugas lapas itu apa sih kegiatan sehari-harinya, atau cuma memantau tahanan atau apa gitu? Saya kan tugasnya udah pindah-pindah. Oke, ya. Sebenarnya kalau di lapas sendiri ini kalau awam kan berpikirnya orang di lapas itu dihukum sampai masa sampai hukumannya selesai hukumannya sudah berakhir, ya. Padahal kan tidak seperti itu. Ada banyak bagian sebenarnya dalam lapas ini kan. Memang fungsi utamanya adalah pembinaan. Ada banyak bagian, bisa kita sebutkan satu persatu. Misalnya bagian pembinaan, seperti sudah saya sebutkan tadi kan. Iya, betul. Salah satu tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Kemudian bagian keamanan, KPLP kita nyebutnya di sini. Ini seperti yang kalian lihat, kan ada petugas jaga. Ini iya, yang betul. usernya langsung di bagian pengamanan. Oke. Kemudian ada bagian keamanan ketertiban, Kamtib. Nah, tugas pokok dan fungsinya adalah penindakan. Apabila ada warga binaan yang melakukan pelanggaran, mereka kan di BAP, diperiksa sampai diberikan punishment gitu kan. Punishmentnya bervariasi, bisa hukuman ringan, sedang, sampai berat. Nah, berat itu kalau sudah masuk ke hukuman berat, kita menyebutnya di sini dimasukkan ke dalam register F. Jadi mereka itu sudah di rapor merah. Oh, Impact-nya. berarti ada rapor-rapornya juga. Iya, gitu, artinya kalau mereka sudah masuk ke dalam catatan register F, hak-hak mereka yang harusnya mereka terima itu sudah dicabut. Hak itu misalnya mendapatkan remisi. Iya. Yang harusnya mereka mendapatkan remisi, nggak dapat. bisa nggak dapat. Yang harusnya mereka bisa diusulkan untuk pembebasan bersyarat, nggak dapat. juga tidak dapat. Oh, gitu, sayang dong ya. Jadi di dalam pembinaan itu ada reward dan punishment pasti. Oh, Iya, oke, kan? oke. Jadi kalau mereka melakukan pelanggaran, tentu ada punishment yang terukur kan, yang berkeadilan. Kalau mereka juga mempunyai prestasi, ya kita juga jadi kasih reward gitu. Oke, berarti kalau di lapas itu sama aja kayak sekolah lagi gitu ya. Jadi kayak dapat rewardnya, Oh, iya. ada dapat punishmentnya gitu. Hakikatnya kan membina Iya, kan harus ada itu kan. Jadi yang dikasih reward bisa memotivasi, yang dikasih punishment mereka bisa berpikir ulang untuk melakukan kesalahan karena ada akibat yang mereka terima. Nah, oke gitu. Nah, ini kan, oh ya, boleh minum Pak? Nggak apa-apa, Boleh. kita nyantai-nyantai aja ya. Nah, ini ya, prosesnya aku lagi minum nih ya. Ternyata di dalam lapas itu ada kayak apa namanya nih, barnya gitu ya Barista. Pak? Barista. Jadi ini salah satu program pembinaannya Ya, ya ini Pak? masuk ke dalam kategori pembinaan kemandirian tadi. Kemandirian, Ya, oke. skill mereka akan dilatih dan ini hasilnya mereka ini adalah warga binaan kita yang sudah kita latih. Akhirnya membuat Minuman barista tadi. Bang, enak loh. Oke, selain kayak barista gini, ada apa lagi Pak untuk program pembinaan di dalam banyak. lapas ini? Kalau pembinaan kemandirian itu terbagi dari 3 sektor. Pertama adalah agrobisnis. Agrobisnis. Agrobisnis itu adalah pembinaan kepribadian, kemandirian di bidang pertanian, peternakan. Oke. Lokasinya ada di belakang ini. Oke, berarti nanti kita boleh lihat-lihat keliling gitu nggak sih Pak? Boleh. Jadi Boleh. kita punya peternakan lele Wow. dan produksi sayur mayur. Sayur mayur, oke. Ya, ada peternakan belut juga. Macam-macam. Macam-macam, pokoknya tentang peternakan dan pertanian ya Pak. Itu ada lele, ayam, ayam potong, ayam kampung juga ada. Nanti kalau mau lihat bisa deh. Kemudian kita masuk ke tadi apa? Agrobisnis, ya. Manufaktur. Manufaktur. Manufaktur itu mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Oke, Salah satunya contohnya. pembuatan ini. Oh, ini yang bikin warga Iya. binaan. Wow, keren. Terus kita ada pembuatan Ini ini meja. juga salah satunya juga. Oke, wow. Pembuatan
rak bunga yang dari besi. Oke. Macam-macam. Ada yang kursi yang drum second itu drum bekas diolah menjadi kursi. Berarti yang properti gitu lah ya Pak? Intinya mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Oke. Nah yang ketiga adalah jasa. Jasa ini kayak gini ya, barista. Kita ada barista, kita ada pangkas rambut. Oke, pangkas rambut. Kita ada perbengkelan, kita ada macam-macam. Oke. Pak, Brosis, aku tuh cukup excited ya kesini karena aku kira nih ya, mungkin Brosis juga pada mikir kalau warga binaan tuh cuman kayak ditahan, dihukum. Ternyata mereka di sini tuh dilatih skillnya untuk menjadi kayak barista, banyak deh pokoknya kegiatan mereka di sini. Pertanyaan selanjutnya, tugas dan tanggung jawab petugas lapas nih dengan warga binaan tuh apa? Atau ada nggak sih kayak membuat hubungan keakraban dengan warga binaan itu? Ada nggak sih sebenarnya di sini? Pastinya ya, kalau tugas secara kedinasan kan ya melakukan pembinaan. Ya. Tapi kalau untuk teknisnya, kita melakukan pendekatan sama mereka, ya kita nggak boleh terlalu kaku. Maksudnya kita buat seperti keluarga, dengan pendekatan secara humanis lah. Nah, mereka bagaimanapun mereka di sini kan juga manusia, yang fitrahnya manusia itu kan tentu harus yang baik-baik kan? Iya betul. Yang tua kita anggap sebagai saudara, abang. Yang sebaya kita anggap teman, yang di bawah kita anggap adik kita. Nah, dalam berkomunikasi sehari-harinya kita ya fleksibel sih. Fleksibel ya. Artinya kita nggak bisa terlalu lunak, nggak bisa terlalu keras. Artinya kalau memang mereka melakukan sebuah kesalahan, ya kita harus tegas, terukur, mengambil tindakannya terukur dan sesuai dengan aturan. Kita nggak boleh semena-mena juga. Kan? Iya, betul-betul. Nah, kalau dalam situasi normal ya kita bercengkrama seperti biasanya. Kalau adik-adik lihat itu ya ada yang petugas yang sedang ngobrol dengan warga. Iya, betul-betul. Kita berupaya memunculkan suasana keakraban itu. Ya, sedekat mungkin ya, Pak, kayak bonding gitu ya. Iya, tapi tetap harus ada juga batas-batas. Jangan sampai kita kebablasan gitu kan. Tapi yang namanya penindakan, penegakan aturan tetap kita jalankan. Fleksibel lah sebenarnya, nggak boleh terlalu kaku kan. Karena kalau kita juga terlalu keras, berpotensi menimbulkan konflik gangguan kamtip kan terutama di dalam ya. Karena tugas kita juga salah satu tugas kita juga harus mendeteksi dini tadi, kita harus mencegah konflik. Gangguan potensi konflik itu kita harus baca, kita harus ketahui kan. Jangan sampai udah timbul gejolak baru kita berbuat kan. Iya, pencegahannya kan. Nah nih Pak, aku mau nanya nih, kepo sedikit boleh ya? Banyak pun nggak? Ada nggak sih kejadian unik atau lucu dengan warga binaan selama Bapak menjadi petugas lapas di sini? Kalau di sini saya baru belum nyampe 2 tahun ya, satu tahun setengah. Tapi kalau dibilang unik, kayaknya nggak unik. Nggak apa-apa sih, boleh di-share. Ya, dulu saya waktu bertugas di lapas anak, tapi kejadiannya nggak di dalam lapas. Nggak apa-apa. Di luar. Saat saya selesai bertugas, jadi saya waktu itu pakai sepeda motor. Oh ya? Saya mau servis ke bengkel, salah satu bengkel kan. Begitu selesai servis, ternyata beberapa tempat dari bengkel itu ada bengkelnya mantan warga binaan kita. Terus dia nyamperin saya, ngobrol-ngobrol sebentar. Ujung-ujungnya dia menawarkan, Pak, motornya kayaknya boleh dicat, Pak. Saya bilang, oh enggak, saya belum ada duit, saya bilang kan. Saya belum. Nggak apa-apa, Pak, saya kebetulan buka bengkel cat. Tidak, Bapak nggak usah pikirkan yang biayanya. Udah, dia langsung bawa. Nanti dikabari, Pak, kapan selesainya. Nah, itu artinya saya berpikir saya tidak pernah menyangka hal itu kan. Kalau saya boleh berkesimpulan, ya mungkin selama saya bertugas, saya melakukan pendekatan sama mereka itu. Bonding yang cukup baik gitu. Jadi feedbacknya mungkin yang saya terima barangkali itu. Itu menurut saya ya. Jadi mereka tuh respect gitu ya kepada petugas lapas. Jadi kayak mau, dia tuh udah membina saya di lapas, saya juga harus membalasnya gitu ya kan Pak? Iya, itu memang di luar dugaan saya. Gitu. Karena saya pun
kita bertugas kan ya nggak mengharapkan sebenarnya seperti itu. Kebetulan memang kejadiannya seperti itu ya kita terima. Oke, wah keren loh. Itu aja sih. Oke, kalau nih pengalaman yang nggak akan pernah bisa dilupain selama jadi petugas lapas. Apa ya? Itu kayaknya lebih cocoknya ditanyakan kepada orang yang sudah pernah bakti itu, yang udah pensiun. Oh nggak apa-apa juga sih Pak. Atau ada satu hal deh yang kayaknya ini bakal aku ingat sepanjang aku menjadi petugas lapas. Oh ini. Banyak dinamika sebenarnya tugas di lapas. Kalau saya bercerita sedikit seperti yang saya sampaikan di awal pembicaraan kita tadi, awalnya saya bertugas di sini kan ada semacam penolakan karena memang saya tidak pernah bercita-cita jadi petugas lapas ya. Tapi setelah saya jalani, ternyata ada hal lain yang saya terima. Artinya begini. Memang petugas lapas itu dalam tanda kutip kan pendidik dan pengajar terhadap warga binaan yang ada di lapas ini. Di satu sisi, tapi di sisi lain kita juga belajar dari mereka gitu. Dalam banyak hal sih sebenarnya, baik dalam kehidupan, dalam ilmu agama. Nah, kalau dilihat di sini kita punya blok santri. Oh iya. Itu khusus para warga binaan yang pemahaman agamanya itu sudah di atas rata-rata. Bahkan mereka punya pesantren. Ada kalau situasi normal kan di luar pandemi mereka udah ada jadwal terstruktur ya. Iya, nanti bisa dilihat di jadwalnya di sana. Nah, kadang-kadang saya sering ngobrol, saya menyerap ilmu mereka. Ternyata memang saya belajar dari mereka. Gitu. Oke, berarti ada satu hal yang bisa dipetik ya dari warga binaan itu. Bukan satu hal, banyak hal. Banyak, oke. Ya. Ilmu agama mereka itu memang luar biasa. Jadi saya, ya itu memang ungkapan bijak itu mengatakan bahwa yang saya alami itu hikmah itu bisa kita temukan di mana aja. Oh iya betul. Wow, hikmah itu bisa ditemukan di mana aja. Kuat ya. Iya, nggak terbatas ruang sama waktu gitu. Iya. Jadi relevan juga dengan ungkapan yang mengatakan jangan lihat siapa yang berbicara kan. Oh iya. Tapi lihat yang dibicarakan. Catet tuh. Jadi kebenaran itu, ungkapan kebenaran itu bisa datang dari siapa saja. Iya betul. Walaupun belum tentu mereka bisa melakukannya. Nah iya, tuh ingat tuh ya Brosis. Jadi sisi itu yang saya pandang. Kemanapun saya bertugas, bergaul, saya melihat sisi itu. Gitu ya. Wow. Aku lumayan speechless sih ya Brosis mendengar cerita dan keseruan Pak Habi ini selama menjadi petugas lapas gitu. Nah oke.